Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita memulai, lebih baik kita alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu. Iya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu ya Bu di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat dengan P2K2. Pada hari ini semuanya sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bulan lalu, pertemuan bulan lalu kita belajar tentang apa Bu? Memulai usaha. Tentang memulai usaha. Gimana sih Bu untuk memulai usaha itu? Kemarin masih ingat, ada yang ingat? Enggak. Tentang bagaimana cara atau yang cocok untuk usaha itu, untuk diri kita itu apa ya Bu? Jangan sampai di kemudian hari ada masalah-masalah atau Ibu terlilit utang di dalam situ ya Bu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar bersama-sama di sesi 8 ini, yaitu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya Bu ya. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu Bu? Ada yang mau bacakan? Saya. Ya silakan Bu. Ibu ya. Ya. Adalah Masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak, karena anak mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Terima kasih untuk Bu Sus Yulianti. Tepuk salut dahulu dong Bu ya. Kita Ya. tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Adalah katanya masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Berapa sih Bu dalam kandungan itu sampai usia 2 tahun? Jadi di dalam kandungan ya Bu, terus melahirkan, terus nifas bayi, terus melahirkan bayi 6 sampai 12 bulan. Nah, terus anak sampai usia 2 tahun atau 24 bulan. Kira-kira sudah paham ya Bu di sini? Sudah Bu, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah ini ada pertumbuhan ya Bu, pertumbuhan sesuai umur. Yang pertama adalah anak normal, jadi tinggi badannya normal dan beratnya juga normal. Yang kedua adalah anak wasting atau kurus. Yang ketiga anak stunting. Apa sih anak stunting itu Bu? Anak yang tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya Bu ya. Dan yang keempat adalah anak kurang gizi atau berat badan tidak sesuai umur. Yang di sini jangan berkeras kecil hati Bu ya. Kalau anaknya kurang asupan gizi, nanti kita kasih gizi ya Bu ya. Jadi ada biskuit, nanti terus ada yang dari bantuan BPNT itu ya Bu ya, ada kacang hijau. Jadi anaknya dikasihlah itu ya Bu, biar anak kita tidak kekurangan gizi lagi ya Bu ya. Ya, terus di selanjutnya Bu, diisi piringku. Nah, diisi piringku ini Ibu nanti dibagi kelompok ya Bu ya. Nanti dibagi kelompok, ada berapa? 3 kelompok aja Bu. 3 kelompok di sini. Makanan pokok itu yang karbohidrat itu apa saja, terus yang protein apa saja, vitamin dan sayuran itu apa saja. Silahkan Bu, sudah semua ya Bu dibagi kelompoknya? Sudah. Dan penanya sudah, kertas ya Bu ya? Sudah. Nah, di sini Bu,
diisi piringmu. Selesai Bu diskusinya? Sudah. Sudah. Coba dari kelompok A. Makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja Bu? Seperti beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Beras, jagung, sagu, Dan lain. dan lain-lain. Sagu itu bisa terigu juga ya Bu. Itu tentang Ya. karbohidrat. Tepuk tangan dulu untuk Ibu, untuk kelompok A. Kelompok B sekarang. Apa saja sih yang termasuk protein? Silakan Bu. Kelompok B. Ikan, seperti ikan, daging, protein, nabati, kacang-kacangan, dan lain-lain. Ya, seperti ikan, daging, kacang-kacangan, dan lain-lain. Ya Bu, ada kacang hijau, ada semuanya harus terpenuhi. Dan vitamin mineral apa saja Bu? Seperti pepaya, jeruk, semangka, dan lain-lain. Ya, itu yang buah-buahan Bu. Yang sayuran? Ada apa? Sayuran contohnya apa aja Bu? Banyak sekali Bu. Bayam, kangkung, kangkung, wortel, ya dan Bu ya. lain-lain. Dan lain-lain, betul. Tepuk salut dulu kita Bu untuk kelompok, semua kelompok. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, selanjutnya Bu, untuk memenuhi ini Bu, harus ya Bu, harus dipenuhi ya Bu, karena ini untuk gizi ya Bu. Jangan lupa ibu hamil itu harus selalu cuci tangan. cuci tangan. Bukan sekarang aja ya Bu, harus bukan pas hamil aja ya Bu harus cuci tangan. Walaupun nggak hamil juga harus cuci tangan juga kalau makan ya Bu. Terus kalau ibu hamil itu melakukan apa Bu di sini? Aktivitas fisik ringan. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas yang berat Bu, karena takutnya nanti mengganggu pertumbuhan janin atau bayi di dalam kandungan. Jangan lupa minum air juga 8 sampai 12 gelas. Dan tablet tambah darah. Nah, untuk apa sih Bu tablet tambah darah? Untuk supaya kita tidak lelah atau lesu Bu. Jadi perlu tablet tambah darah, tapi tidak disarankan untuk yang mempunyai darah tinggi Bu ya. Darah tinggi, jadi darahnya yang normal saja kalau bisa. Nah, sudah Bu. Terus selanjutnya layanan kesehatan ibu hamil atau kapan periksa kehamilan. Ibu pernah hamil? Pernah punya anak ya sekarang ya? Iya, dulu periksanya dalam sebulan, dalam 9 bulan berapa kali Bu? Berapa kali Bu? Berapa kali? 5. 5, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 ya Bu ya. Nah, kita Ya. coba belajar di sini. Kapan sih periksa kehamilan itu? Periksa kehamilan itu Bu dalam 9 bulan, maksimal itu 4 kali. Maksimal itu 4 kali. Dan lebih sering lebih baik. Kenapa harus memeriksakan kandungan atau kehamilan? Karena untuk melihat si janin itu sehat atau tidak ya Bu ya, ada kelainan atau tidak gitu. Jangan tidak periksa Bu ya. Ya, karena di semester pertama ya, pada usia kandungan sebelum 3 bulan ya, itu di kehamilan pertama, kehamilan kedua, dan kehamilan ketiga itu minimal 1 kali ya Bu. Jadi Ya. dalam 3 bulan itu minimal 1 kali. Yang kedua Bu, dalam trimester kedua 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Nah, jadi 1 kali lagi Bu. Yang ketiga adalah 2 kali pada usia kandungan 9 bulan. Jadi pada usia 7, 8, 9 ibu sebaiknya memeriksakan 2 kali dalam 3 bulan tersebut atau trimester ke-3 ya Bu, untuk
mendeteksi awal si janin itu sehat atau tidak ya Bu ya. Terus Bu, dilakukan di mana Bu kalau periksa kehamilan Bu? Di klinik. Di klinik. Terus di mana lagi Ibu dulu periksanya di mana? Klinik. Di Bu bidan ya Bu ya, di Bu bidan ya. Ada yang masih di melahirkan Ibu di bidan atau di dukun bayi? Bidan. Di bidan ya Bu, ya lebih baik di Bu bidan ya Bu ya, di bidan ya, karena biasanya yang bidan itu perempuan ya Bu, jarang yang bidan itu laki-laki ya Bu ya, nggak ada kayaknya ya Bu ya. Jarang. Terus coba yang ini Bu, silakan dibaca, ada yang mau Bu? Layanan kesehatan ibu hamil, coba ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan, silakan Bu, dibaca dulu. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. Ya. 2. Tekanan darah atau tensi. 3. Lingkar lengan atas. Ya. 4. Tinggi rahim. 5. Penentuan letak janin. 6. Imunisasi tetanus, Toksoid, 7. tablet. Pemberian tablet tambah darah TTD. 8. Tes laboratorium. 9. Penjelasan bidan. 10. Pengobatan bila diperlukan. Iya, tepuk tangan buat Bu Juwaro. Nah, ya, 10 layanan pemeriksaan kehamilan, pengukuran tinggi dan berat badan. Itu harus ya Bu, pengukuran tinggi dan berat badan ibu harus diukur. Tekanan darah atau tensi, apakah dia darah rendah atau darah tinggi atau darah normal ya Bu, atau terus lingkar lengan dada atas ya Bu. Terus tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus dan pemberian tablet ya Bu. Terus tes laboratorium dan penjelasan bidan, dan terakhir adalah pengobatan bila diperlukan. Jangan lupa Bu, di sini ditanyakan pas di bidan ya Bu, selain ibu ditimbang. Nah, rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Harus di fasilitas kesehatan Bu ya, tidak disarankan untuk di luar itu ya Bu ya, karena sangat berisiko ya Bu. Yang kedua, tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Nah, di bidan nanti tanyakan Bu, saya itu kapan melahirkannya. Nah, itu ya Bu ya. Yang ketiga, siapkan donor darah. Nah, siapkan donor darah ini kalau ibu kekurangan darah pada saat melahirkan, nah disiapkan. Dan yang keempat adalah ikuti kelas ibu hamil. Pernah Bu ikuti kelas ibu hamil? Jarang ya Bu ya, kalau di desa seperti ini jarang ya Bu ya, kalau itu di kota-kota. Di kota-kota. Nah, untuk periksa ini Bu, biar mendapat layanan yang bagus, ibu-ibu juga berhak mendapatkan apa Bu? Kartu Indonesia Sehat. Sudah pada punya ya Bu ya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya. Yang belum nanti mau hamil lagi ya Bu ya. Iya, ini ya. Ini adalah program jaminan kesehatan atau penerima bantuan iuran. Program jaminan kesehatan BPJS untuk fakir miskin dan orang tidak mampu atau prasejahtera. Itu ada JKN, Jaminan Kesehatan Sosial, atau dia kartunya adalah KIS, Kartu Indonesia Sehat. Dan tidak ada bedanya ya Bu, KIS mandiri dan KIS bantuan pemerintah itu tidak ada bedanya, insya Allah tidak dibeda-bedakan ya Bu ya. Nah, terus ini Bu, yang terakhir dari kesimpulannya, ada ya Bu, pesan untuk ibu hamil. Ibu hamil harus makan bergizi seimbang. Terus ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan, konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan, atau tadi apa Bu, tablet penambah darah.
ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan.